Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imam Suyanto. Saya staf pengajar dari Universitas Gadjah Mada, program studi Geofisika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai metode IP. Di dalam penyampaian ini ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang pendahuluan, yaitu berisi tentang pengenalan metode IP. Kemudian yang kedua adalah dasar teori dari metode IP. Kemudian yang ketiga adalah parameter-parameter fisik dan jenis survei di dalam metode IP. Dan yang nanti diakhiri yang keempat secara singkat tentang cara pengambilan data, pengolahan data dan interpretasinya. Itu yang kira-kira nanti akan saya sampaikan. Metode IP atau singkatan dari Induced Polarization, yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah polarisasi terinduksi, bukan induksi polarisasi, karena sering orang mengatakan induksi polarisasi, itu adalah salah. Yang betul adalah polarisasi terinduksi. Merupakan salah satu metode geofisika yang berbasis pada sifat-sifat kelistrikan dari suatu medium. Sifat kelistrikan ini merupakan dari sifat dari medium yang dalam metode IP ini terdiri dari resistivitas dari medium itu dan juga parameter chargeabilitas bila mana nanti kita menggunakan time domain, dan PFE atau percent frekuensi efek bila mana kita menggunakan frekuensi domain. Nah, metode IP ini berkembang sebetulnya belakangan setelah metode resistivitas, karena bila mana kita melakukan survei dengan metode IP, maka otomatis kita juga akan mendapatkan parameter resistivitasnya dengan tambahan tadi chargeabilitas atau PFE-nya. Nah, aplikasi di dalam metode IP ini cukup banyak, khususnya eksplorasi. Kalau kita bergerak di bidang eksplorasi mineral, tentunya juga yang berkaitan dengan eksplorasi mineral-mineral logam. Kemudian juga mengidentifikasi keberadaan dari mineral lempung, dan juga bila mana mau melakukan pemetaan mengenai polutan yang merupakan reaksi-reaksi kimia di dalam tanah. Bisa juga digunakan untuk mendeteksi intrusi air laut ke daratan. Nah, itu adalah beberapa aplikasi yang bisa dipakaikan di dalam metode IP ini. Konsep dasar dari metode IP ini berkembang berdasarkan adanya suatu fenomena di alam, di mana ketika suatu medium dialiri arus listrik dan kemudian arus listrik tersebut dihentikan, seharusnya tidak timbul beda tegangan begitu arus listrik dihentikan. Tetapi karena sifat medium yang polarisabel, ketika arus listrik dihentikan masih terdapat beda tegangan yang kemudian hilang secara meluruh. Nah, itu adalah suatu fenomena IP yang kemudian dimanfaatkan sebagai suatu sifat medium yang antara satu medium dengan medium yang lain itu berbeda. Kemudian juga bila mana kita menggunakan arus listrik dengan frekuensi yang berbeda, maka akan terukur, karena sifat medium yang polarisabel tadi, akan terukur nilai resistivitas yang berbeda. Itu yang nanti mendasari metode IP di dalam frekuensi domain. Nah, untuk itu di dalam metode IP, sumber utamanya sebetulnya keberadaan beda tegangan ini ada 2, yaitu yang dinamakan dengan polarisasi membran. Polarisasi membran ini dihasilkan karena keberadaan mineral lempung. Mineral lempung ini secara alamiah merupakan mineral yang bermuatan negatif,
sehingga di sekitarnya akan terbentuk muatan positif, maka diantaranya akan timbul suatu beda tegangan karena berfungsi seperti kapasitor, yang itu nanti dinamakan dengan electrical double layer atau lapisan kembar listrik. Nah, sumber yang kedua yang merupakan fenomena IP adalah polarisasi elektroda. Polarisasi elektroda ini timbul karena keberadaan dari logam, mineral-mineral logam yang terdapat di dalam pori-pori batuan. Maka di sekitar logam tersebut akan terbentuk muatan-muatan yang berlawanan dengan muatan logam tersebut, dan ketika arus listrik dialirkan terbentuk polarisasi, dan begitu arus listrik dihentikan maka akan kembali ke posisi semula dengan membutuhkan waktu, dan itu akan terukur sebagai suatu beda tegangan yang merupakan fenomena IP. Metode IP ini muncul berdasarkan adanya fenomena di alam yang disebut dengan medium polarisable, yaitu suatu medium yang kalau dialiri arus listrik mampu menyimpan arus listrik tersebut menjadi suatu beda tegangan. Nah, beda tegangan ini muncul ketika arus listrik dimatikan. Bila mediumnya bukan medium yang polarisable atau non polarisable, maka begitu arus listrik dihentikan maka tidak ada beda tegangan sama sekali di antara medium tersebut. Tetapi bila mana medium tersebut merupakan medium yang polarisable, maka walaupun sudah tidak ada arus listrik masih muncul beda tegangan yang kemudian mengecil secara meluruh. Nah, fenomena inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk aplikasi di dalam metode IP. Munculnya beda tegangan ini berdasarkan kelompoknya bisa dibagi menjadi dua hal besar, yaitu disebabkan oleh polarisasi membran. Polarisasi membran ini muncul karena keberadaan mineral lempung di dalam batuan. Mineral lempung ini secara alamiah merupakan mineral yang bermuatan negatif, sehingga di sekitarnya akan timbul muatan-muatan positif, dan itu kemudian menimbulkan apa yang dinamakan electrical double layer atau lapisan kembar listrik. Itu adalah penyebab pertama. Kemudian penyebab kedua adalah polarisasi elektroda. Polarisasi elektroda ini muncul karena keberadaan mineral logam di dalam pori batuan, yang kalau tidak ada arus listrik maka keadaannya setimbang. Kemudian ketika dialiri arus listrik, muatan positif akan mendekat ke muatan negatif dan sebaliknya. Dan begitu arus listrik dihentikan, maka akan kembali ke posisi setimbang tadi dengan masih membawa beda tegangan. Itu adalah dua penyebab utama dari adanya medium yang polarisable atau fenomena IP. Kedua penyebab ini di alam tidak bisa dibedakan secara jelas di dalam pengambilan datanya. Metode IP di dalam pelaksanaannya di lapangan secara garis besar dilakukan dalam dua kawasan, yaitu yang pertama sering disebut dengan frekuensi domain atau kawasan frekuensi, di mana di dalam kawasan frekuensi ini parameter yang nantinya akan diukur adalah nilai resistivitas pada dua frekuensi yang berbeda, dan kemudian digunakan untuk menghitung apa yang dinamakan PFE, persen frekuensi efek. Kemudian parameter ketiga yang juga dapat dihitung berdasarkan kawasan frekuensi ini adalah metal faktor. Kemudian yang kedua adalah metode IP ini juga sering kali dilakukan di dalam kawasan waktu atau time domain. Parameter fisis di dalam time domain yang nanti akan terukur adalah nilai resistivitas pada DC, pada arus DC, dan nilai casabilitas. Casabilitas ini adalah menunjukkan nilai peluruhan dari suatu medium yang nantinya dapat menyimpan tegangan listrik. Jadi ada dua parameter tersebut, yaitu parameter resistivitas dan parameter casabilitas.
Untuk parameter casabilitas dan nilai PFE itu mempunyai kesebandingan, yaitu menunjukkan keberadaan atau besarnya efek polarisabel di dalam medium tersebut. Nah, parameter-parameter inilah nantinya yang nanti akan digunakan untuk analisis terhadap data-data IP. Di dalam medium, IP efek atau efek dari IP ini akan semakin besar bila mana menjumpai partikel yang tersebar dibandingkan di dalam suatu partikel yang masif. Masif kecil, tetapi kalau dia tersebar maka IP efeknya nanti akan menjadi lebih besar. Kemudian IP efek ini juga bergantung kepada konsentrasi dari clay dan juga partikel metalnya. Kemudian yang ketiga, IP efek ini bertambah jika ada air yang berada di dalam tanah itu mempunyai konduktivitas yang rendah. Kemudian IP efek ini juga bertambah dengan berkurangnya porositas. Ini adalah beberapa hal yang saya kira bisa mempengaruhi atau bisa kita gunakan di dalam analisis terhadap data IP. Pada intinya data-data IP ini terutama casabilitas di dalam time domain dan PFE di dalam frekuensi domain itu bisa digunakan sebagai petunjuk keberadaan logam di dalam eksplorasi mineral. Di dalam metode-metode geofisika secara umum bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu saat akuisisi data atau pengambilan data, kemudian processing dan interpretasi. Di dalam metode IP pun juga terkandung 3 hal ini, yaitu saat pengambilan data, processing maupun interpretasi. Untuk metode IP ini biasanya dalam analisisnya digunakan untuk pemetaan, jadi bukan untuk sounding, berbeda dengan pada resistivitas yang kadang menggunakan vertical electrical sounding. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa IP itu juga bisa dipakai untuk sounding, tetapi yang paling umum yang sering nanti digunakan adalah dengan menggunakan pemetaan, yaitu konfigurasi yang bisa memetakan secara lateral maupun vertikal. Nah, konfigurasi-konfigurasi yang nanti akan sering digunakan di dalam pengambilan data IP adalah konfigurasi dipol-dipol, itu yang paling umum. Tapi tidak tertutup kemungkinan biasanya juga bisa menggunakan metode Wiener dengan memvariasi nilai A-nya, dan juga metode Wiener-Schlumberger yang merupakan gabungan dari konfigurasi Wiener dan Schlumberger. Untuk alat yang digunakan di dalam pengambilan data IP sekarang ini yang paling banyak menggunakan di kawasan waktu. Salah satu alat yang bisa dipakai untuk menggunakan pengambilan data di kawasan waktu adalah Siskal. Siskal ini mempunyai pengukuran dengan menggunakan 2 parameter dan mampu untuk kemudian mengubah-ubah konfigurasinya. Siskal inilah yang nanti sering digunakan di dalam pengambilan data IP di dalam time domain, walaupun tidak tertutup kemungkinan sekali lagi banyak alat-alat yang lain untuk metode IP. Kemudian di dalam pengolahan datanya, setelah kita mengambil data IP dengan menggunakan konfigurasi tertentu, yaitu data yang diambil adalah data posisi dari masing-masing elektrodanya, kemudian data beda tegangan, kemudian arus yang digunakan, dan kemudian juga menentukan nilai casabilitas atau M dan juga nilai resistivitasnya. Maka setelah semuanya dikumpulkan, maka data bisa dilakukan proses misalkan dengan menggunakan software RES2DIN. Ini adalah salah satu software yang saat ini sering digunakan untuk melakukan inversi terhadap data-data IP, sehingga nantinya kita memperoleh nilai resistivitas true-nya, jadi true resistivitasnya dan true casabilitasnya.
Tetapi ada juga kalau kita menginginkan melakukan suatu analisis terhadap data asli, maka yang dilakukan adalah menggambarkan apparent resistivitasnya dan apparent chargeabilitasnya, dan itulah nantinya yang akan dianalisis. Salah satu hal yang saya kira harus diperhatikan ketika mengambil data IP adalah penggunaan pore spot, karena nilai chargeabilitas kalau di dalam pengambilan datanya menggunakan elektroda logam itu akan mempunyai nilai yang berbeda ketika menggunakan pore spot. Pore spot ini bisa menetralisir adanya polarisasi elektroda yang terjadi di dalam masing-masing elektroda besi. Nah, itu yang saya kira perlu diperhatikan ketika mengambil data IP. Kemudian yang terakhir, ketika mau melakukan interpretasi analisis terhadap data IP, maka yang perlu diperhatikan adalah informasi-informasi awal yang sudah kita punyai. Karena metode IP ini bukan metode yang dilakukan sejak awal, tetapi merupakan metode lanjut yang merupakan pendetilan dari metode sebelumnya, misalkan metode magnetik. Sehingga data-data dari metode sebelumnya atau data-data geologi sangat penting. Di antaranya adalah singkapan, keberadaan mineral logam, kemudian sampel-sampel batuan yang kemudian itu dianalisis, dikorelasikan dengan data-data IP, baik yang dianalisis berdasarkan nilai uppernya maupun hasil inversinya. Dari itu kemudian kita bisa melokalisir keberadaan anomali-anomali yang diinginkan, misalkan untuk eksplorasi logam itu kita melokalisir keberadaan mineral tersebut, polutan juga demikian, ataukah mungkin juga tentang intrusi air laut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.